Hai, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan sedikit tentang materi pengambilan keputusan. Apa sih yang dimaksud dengan pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan merupakan proses pemecahan masalah dengan menentukan pilihan dari beberapa alternatif untuk menetapkan suatu tindakan di masa depan. Menurut George Terry, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Dasar-dasar pengambilan keputusan. Menurut George Terry, dasar atau basis dalam keputusan ada 5, yaitu yang pertama intuisi. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi adalah pengambilan keputusan berdasarkan perasaan yang sifatnya subjektif. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini mengandung beberapa kebaikan dan kelemahan. Yang kedua, pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman adalah memberi manfaat bagi pengetahuan praktis, karena dengan pengalaman yang dimiliki seseorang, maka dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan untung ruginya, dan baik buruknya keputusan yang akan dihasilkan. Yang ketiga, wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang lebih rendah kedudukannya. Yang keempat, fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta empiris dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dan yang kelima, rasional. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Faktor-faktor pengambilan keputusan. Menurut Terry, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam mengambil keputusan yaitu sebagai berikut. 1. Hal-hal yang berwujud maupun tidak berwujud, yang emosional maupun rasional, perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, setiap keputusan nantinya harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan organisasi. 3. Setiap keputusan janganlah berorientasi pada kepentingan pribadi, perhatikan kepentingan orang lain. 4. Jarang sekali ada satu pilihan yang memuaskan. 5. Pengambilan keputusan merupakan tindakan mental. Dari tindakan mental ini kemudian harus diubah menjadi tindakan fisik. 6. Pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama. 7. Diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang baik. 8. Setiap keputusan hendaknya dikembangkan agar dapat diketahui apakah keputusan yang diambil itu betul. Dan yang kesembilan, setiap keputusan itu merupakan tindakan permulaan dari serangkaian kegiatan berikutnya. Jenis-jenis pengambilan keputusan. Menurut Iqbal Hasan, menyatakan pengambilan keputusan dapat diklasifikasikan atas beberapa jenis, yaitu 1. Pengambilan keputusan berdasarkan program dibagi menjadi 2, yaitu pengambilan keputusan terprogram dan pengambilan keputusan tidak terprogram. Yang kedua, pengambilan keputusan berdasarkan lingkungan dibagi menjadi 4, yaitu pengambilan keputusan dalam kondisi pasti, pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko, pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti, dan pengambilan keputusan dalam kondisi konflik. Tahap-tahap pengambilan keputusan. Tahap-tahap pengambilan keputusan menurut Simon yaitu sebagai berikut. Yang pertama, intelligence, yaitu suatu pengumpulan informasi untuk mengidentifikasikan suatu permasalahan. Yang kedua, design, yaitu suatu tahap perancangan solusi dalam bentuk alternatif dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, choice, yaitu suatu tahap memilih dari solusi dari alternatif-alternatif yang telah disediakan. Dan yang keempat, implementation, yaitu suatu tahap melaksanakan suatu keputusan dan melaporkan hasilnya. Metode-metode pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan, ada beberapa metode yang sering digunakan oleh para pemimpin, yaitu yang pertama, kewenangan tanpa diskusi atau authority rule without discussion. Yang kedua, pendapat ahli atau expert opinion. Yang ketiga, kewenangan setelah diskusi atau authority rule after discussion. Teknik-teknik pengambilan keputusan. 1. Operation research, yaitu dengan penggunaan metode-metode saintifik yang meliputi teknik-teknik matematis,
Dalam analisis dan pemecahan suatu masalah tertentu, penerapan teknik ini adalah usaha inventarisasi. Yang kedua, linear programming, yaitu dengan menggunakan rumus-rumus matematik yang disebut juga dengan vector analysis. Yang ketiga, gaming war games, yaitu dengan teori yang biasanya digunakan untuk menentukan strategi. Yang keempat, probability, yaitu dengan teori kemungkinan yang dapat diterapkan pada kalkulasi rasionalitas, hal-hal yang tidak normal mengenai sebuah keputusan yang dipertimbangkan dan diperhitungkan. Dan yang kelima, ranking and statistical weighting, yaitu dengan cara 1. Melokalisasi berbagai faktor yang akan mempengaruhi keputusan terakhir. 2. Menimbang faktor-faktor yang dapat dibandingkan dan yang tercakup di dalam setiap alternatif. Tujuan pengambilan keputusan. Dalam mengambil keputusan memiliki tujuan dalam pengambilan keputusan. Itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Tujuan yang bersifat tunggal. Tujuan pengambilan keputusan yang sifatnya tunggal, yakni terjadi jika dalam keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah, yang artinya bahwa sekali diputuskan tidak ada kaitannya dengan masalah lain. Yang kedua, tujuan bersifat ganda. Tujuan pengambilan keputusan yang sifatnya ganda, yakni terjadi bila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah, yang artinya keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua atau lebih masalah yang sifatnya kontradiktif atau yang sifatnya tidak kontradiktif.